Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Mari silakan duduk, silakan pilih kursi yang Adi sukai. Mau di situ atau di sini boleh. Sini aja deh Bu. Boleh. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau boleh tahu, siapa nama Adi? Nama saya Abu. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Alhamdulillah baik. Kita dari kelas berapa? Kelas 12 IPC di 12 IPC. Sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan konseling? Sudah pernah Bu? Sudah pernah. Berarti kita sudah tahu ya bagaimana berjalannya proses konseling itu? Iya Bu, sudah. Baiklah, kalau gitu sekarang kita boleh menceritakan permasalahan apa yang sedang kita alami kali ini. Jadi begini Bu, sebetulnya saya ingin menceritakan ketakutan saya terhadap seorang pria yang membuat saya menutup diri terhadap pria. Jujur, sebetulnya saya seorang penyuka sesama jenis Bu, tapi saya juga ingin normal seperti orang lain pada umumnya. Saya merasa bingung, stres dan pusingnya harus bagaimana. Jadi Nita itu sedang merasa bimbang, stres terhadap permasalahan yang sedang kita alami sekarang ini. Iya betul Bu. Nita itu ingin hidup normal, menyuka pria seperti wanita pada umumnya. Iya Bu. Tapi di sisi lain Nita takut kepada seorang pria. Iya itu betul Bu. Bisakah Nita menceritakan awal mula mengapa Nita merasakan hal demikian itu? Jadi begini Bu, sebetulnya dulu kan Nita tuh sangat dekat sekali sama ayah. Namun pas beranjak umur 9 tahun, ada suatu kejadian yang membuat Nita sangat takut sekali sama ayah. Dan itu membuat Nita jadi takut terhadap laki-laki. Bukankah waktu kecil Nita akrab dengan ayah? Iya Bu, itu betul sekali. Pada dasarnya Nita takut apabila dekat dengan ayah. Apa yang menyebabkan hal demikian itu? Bukankah waktu kecil Nita sangat akrab dan dekat dengan ayah? Iya Bu, itu memang betul sekali. Nita sangat dekat sekali dengan ayah waktu kecil. Namun pas Nita beranjak 9 tahun, ada kejadian di mana ayah sama ibu tuh sering berantem. Bahkan ayah tidak segan-segan memukul sampai mendorong ibu. Bahkan waktu itu ketika kakak Nita mau menolong ibu, ayah pun langsung mendorong sambil berkata kasar. Nita sangat takut Bu, takut sekali. Baiklah, Ibu memahami apa yang Nita rasakan pada saat itu. Nita sangat takut, pasti terbayang-bayang ya. Baiklah, Ibu memahami perasaan Nita pada saat itu. Sangat takut ya pasti. Iya Bu, betul. Lalu waktu saat kejadian itu, apa yang Nita rasakan? Bagaimana perasaan Nita? Perasaan Nita sangat kacau Bu. Nita merasa marah, benci, kesal, kecewa banget sama ayah Bu. Pada dasarnya Nita memang paham bahwa Nita membenci laki-laki itu setelah kejadian itu. Nita trauma Bu setelah kejadian itu. Jadi Nita berpikiran bahwa semua laki-laki itu seperti ayah Bu. Mereka jahat, mereka keras, mereka kasar. Nita gak suka Bu yang seperti itu. Bahwa semua laki-laki itu sama setelah kejadian itu ya Nita. Nita berpikir bahwa laki-laki itu sama karena seperti ayah Nita, kasar, marah, keras, begitu. Iya Bu, betul sekali. Lalu apa yang menyebabkan Nita lebih merasa nyaman dengan perempuan? Nita merasa nyaman berhubungan dengan wanita karena Nita merasa lebih dihargai Bu. Kalau wanita kan lemah lembut, dia tidak kasar Bu. Jadi Nita merasa sangat nyaman gitu. Tidak ada kekerasan. Baiklah, berdasarkan apa yang sudah Nita ceritakan kepada Ibu, Nita ingin bersikap normal seperti wanita pada umumnya yang menyukai pria ya Nita. Iya Bu, itu betul. Akan tetapi Nita bingung untuk mencari solusinya seperti apa ya. Iya betul Bu,
seperti itu karena Nita merasa hal itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Nita merasa bahwa itu salah, makanya Nita berkonseling ke ibu supaya dapat menemukan solusi karena Nita sangat bingung, Bu. Kita menceritakan semuanya tadi kepada ibu, kira-kira kita udah punya solusi belum? Kedepannya akan seperti apa? Sebetulnya Nita ingin mencoba untuk mengakhiri hubungan Nita dengan wanita tersebut, Bu, karena Nita merasa pengen hidup bareng. Selain itu, Nita juga ingin mulai terbiasa dengan laki-laki. Jadi maksudnya kalau misalnya Nita nanti di kelas kebagian kelompok dengan laki-laki, Nita akan mencoba bergabung dengan mereka. Meskipun masih ada rasa kesal dan malu dalam diri Nita. Wah, bagus. Itu ide yang sangat bagus, Nita. Ibu sangat mendukung ide Nita tersebut. Jadi Nita akan mulai berusaha bergabung dengan laki-laki ya? Iya, Bu, betul. Tapi Bu, ada rasa yang masih mengganjal dalam diri Nita. Kita masih merasa kesal sama benci. Baiklah kalau begitu, sebentar ya. Nita, ibu punya boneka. Silakan Nita ungkapkan semua yang ingin Nita ungkapkan kepada diri Nita semasa kecil. Anggaplah boneka ini adalah diri Nita waktu ketika Nita masih kecil. Ya, ungkapkan semuanya, silakan. Halo, Nita kecil, Nita manis. Kamu gak usah sedih lagi ya. Waktu itu ayah benar banget sama kamu. Kamu gak usah takut berlebihan sekarang. Udah ya, traumanya di sini dulu. Jangan sampai kamu bawa sampai dewasa. Gak apa-apa kalau misalnya kamu mau marah dan kecewa sama ayah. Ayah benar banget. Kamu terlalu kecil untuk paham masalah itu, Nita. Kamu hebat, kamu kuat. Kamu harus bisa bangkit. Alhamdulillah, sekarang kita merasa kita merasa lebih enakan sih sekarang, jadi lebih kuat misalnya. Syukurlah kalau begitu, Nita. Kira-kira Nita bisa berjanji nggak sama ibu buat sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa poin Nita yang tadi sudah kita utarakan ke ibu? Ya Bu, insya Allah kita janji Bu. Soalnya kita juga ingin mulai hidup normal dan pengen kita ingin berubah. Kalau boleh tahu, kapan Nita akan melaksanakan apa yang Nita diminta ibu? Kita akan mulai mencobanya besok deh Bu. Kita berjanji besok kita akan mulai melakukan planning kita yang udah kita utarakan ke ibu. Bagus, Nita. Ibu kira Nita sudah menemukan solusi yang baik untuk Nita lakukan besok. Semoga Nita bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Bagaimana, Nita? Ya Bu, kita akan mencoba untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh Bu. Baik, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Tapi akan jauh lebih senang lagi apabila Nita mampu melaksanakannya dengan baik. Baik Bu, kita akan mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk diri kita sendiri dan juga tidak akan memandang bahwa semua laki-laki itu jahat Bu. Ibu sangat senang sekali Nita mampu lebih berpikir positif dibanding sebelumnya, dan Nita juga mampu menemukan solusi atas permasalahan Nita sendiri. Ibu harap Nita bisa segera melaksanakan hal-hal apa yang tadi Nita sudah utarakan. Baik Bu. Apa ada lagi hal lain yang ingin Nita sampaikan kepada Ibu? Nita rasa cukup deh. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita ya, Nita. Berdasarkan apa yang sudah Ibu dengar tadi, di awal Nita mengatakan bahwa memiliki masa lalu yang kurang baik terhadap perlakuan ayah, sehingga menimbulkan trauma yang cukup mendalam dan membuat Nita tidak percaya pada laki-laki manapun. Akhirnya Nita memilih untuk menyukai perempuan. Namun sekarang Nita telah sadar bahwa perbuatan tersebut sangatlah salah dan Nita ingin merubah keadaan Nita tersebut sesuai dengan rencana Nita. Betul begitu? Ya betul Bu, seperti itu. Baiklah kalau begitu, mari
mari kita akhiri konseling ini. Ibu harap Nita tidak takut untuk datang lagi ke Ibu ya. Ya siap Bu, kita nggak akan takut. Karena Ibu akan selalu siap untuk membantu kita memecahkan permasalahan kita secara bersama-sama. Bagaimana perasaan Nita setelah konseling ini? Alhamdulillah Bu, Nita sekarang merasa jauh lebih lega. Kita juga mulai tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita berkonseling dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Kita juga izin pamit ke kelas. Baik Nita, sama-sama. Silahkan. Permisi Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kamu mau dicium tangan lu? Mari silakan duduk.